Masih seputar Liverpool yang menjuarai Liga Inggris musim 2024-2025. Sebagai fan channel yang selalu penasaran dengan bagaimana uang bekerja di Liverpool, gue juga penasaran dengan seberapa besar hadiah yang didapatkan Liverpool setelah menjuarai kompetisi ini. Gue juga penasaran dengan juara 2 dapat berapa, juara 3 dapat berapa. Nah, video ini akan membreakdown bagaimana cara mainnya agar kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi, mari kita deep dive. Bagian 1, tidak ada hadiah khusus bagi sang juara. Sebenarnya nggak aneh jika fans punya ekspektasi Liverpool tuh dapat hadiah sebagai tim juara, itu dapat hadiah uang ya, uang tunai yang besar gitu ya di kompetisi Liga Inggris. Baik fans atau klub itu harusnya tahu persis seberapa sulitnya kompetisi ini untuk dimenangkan. Ya iya sih, kalau misalnya kita tarik 5 tahun doang, kita juara 2 kali memang di kompetisi Premier League ini. Tapi kan lu gak bisa menghindari fakta bahwa dalam 35 tahun terakhir kita cuma juara 2 kali. Kenyataannya, jika kita lihat website Premier League, di sebuah artikel berjudul apa yang Liverpool dapatkan dari memenangkan Premier League yang belum lama ini mereka tulis dan mereka update. Di sana dijelaskan bahwa but in the Premier League there is no specific prize fund for being crowned champions. Yang kalau diartiin dalam bahasa Indonesia itu, tetapi di Liga Inggris tidak ada hadiah khusus untuk mereka yang dinobatkan sebagai juara. Bagian 2, sistem bagi hasil. Walaupun Premier League menyatakan tidak ada hadiah khusus bagi tim yang juara, tapi bukan berarti tim juara nggak dapat uang sama sekali. Ya masa iya, liga paling populer di dunia nggak ada duitnya. Nah justru itu, Premier League telah menyiapkan sistem bagi hasil yang menurut mereka itu, kalau kita lihat di websitenya, mereka nyatakan sistem bagi hasil yang paling adil dan memberikan kontribusi besar terhadap seluruh piramida sepak bola Inggris. Gampangnya nih, kalau kita ngambil gampangnya ya, sistem bagi hasil di Premier League itu kayak gini. Premier League sebagai penyelenggara kompetisi itu ngumpulin duit dari berbagai sumber, kayak misalnya hak siar, pendapatan komersil, dan juga sponsor. Nah setelah terkumpul, Premier League ini biasanya ngambil tuh kurang lebih sekitar 10%. Untuk apa? Untuk dua hal. Yang pertama untuk dana operasional, tentu saja gaji staf, pengelolaan VAR, dan lain-lain. Yang kedua, dari 10% tadi itu didistribusikan ke program pengembangan. Jadi dananya didistribusikan ke EFL ya, kompetisi yang di bawah Premier League, terus akar rumput ya kayak akademi gitu-gitu. Jadi disubsidikan lah gitu ke program pengembangan. Nah, inilah yang tadi mereka nyatakan memberikan kontribusi besar terhadap seluruh piramida sepak bola Inggris. Jadi kebagian semua uang dari Premier League. Nah, kan tadi 10%, kemudian kan ada sisa 90%-nya. Nah, sisa 90% inilah yang didistribusikan ke semua anggota Premier League. Kan ada 20 tuh, peringkat 1 sampai peringkat 20 itu dapat semua. Nah, pertanyaannya, apakah distribusinya sama rata? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita lebih detail di bagian selanjutnya. Bagian 3, porsi distribusi. Ini, biar lebih enak kita pakai contoh kasus dari musim lalu. Musim 2023-2024 ketika Manchester City juara, Arsenal peringkat 2, Liverpool peringkat 3. Di akhir musim biasanya Premier League akan buatin table seperti ini nih. Biar kita semua tahu berapa jumlah pendapatan dari semua klub. Nah, kalau kalian lihat di sini, di kolom total payment yang ada di paling kanan ini, kita bisa lihat total pendapatan Premier League dari berbagai macam sumber tadi, yang tentunya udah dipotong sekitar 10%. Nah, kalau kita lihat di paling bawah sini, mereka dapat 2,8 miliar pound sterling totalnya. Nah, 2,8 miliar ini kemudian didistribusikan kepada semua klub, tapi dibagi dalam bentuk 6 porsi. Jadi nggak langsung bulet-bulet dikasih gitu ya. Porsi pertama ada equal share domestik. Porsi ini diambil dari pendapatan hak siar di Inggris aja, domestik, yang kemudian dibagi rata ke semua klub. Biar adil, dibagi rata. Porsi kedua mirip kayak sebelumnya, equal share internasional. Ini juga dibagi secara rata ke 20 klub anggota Premier League. Tapi sumbernya itu dari pendapatan hak siar internasional. Kayak kita langganan video tuh. Nah itu uangnya masuk tuh ke tim jagoan kita somehow gitu ya. Makanya nontonnya jangan yang ilegal, biar kita ngasih kontribusi langsung ke klub kita. Kemudian ada facility fees. Ini adalah bayaran tambahan berdasarkan jumlah pertandingan klub yang disiarkan langsung di TV domestik kayak Sky Sports, TNT Sports, BBC, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kelihatan kan kalau kita lihat di musim lalu nih, Arsenal mendapatkan facility fees yang lebih besar daripada Manchester City.
Padahal Arsenal cuma runner up, tapi karena jumlah pertandingan yang disiarin di TV di Inggris lebih banyak Arsenal dibandingkan Manchester City. Ini kalau kita lihat Arsenal 31, City 28. Makanya Arsenal dibayar lebih banyak. Begitu juga dengan Spurs dan United di papan tengah. Dapatnya untuk facility fees-nya itu sama dengan Manchester City yang juara padahal. Karena jumlah match yang disiarin di TV-nya tuh sama gitu ya. 28 kali disiarin di TV di Inggris. Kemudian ada merit payment. Nah ini yang paling penting teman-teman. Karena jumlah yang didapatkan setiap klub itu berbeda-beda tergantung posisinya di akhir musim. Yes, merit payment ini porsinya dibagi sesuai dengan prestasi klub di musim tersebut. Cara kerjanya gimana? Merit payment ini pakai sistem unit. Peringkat 1 dapat 20 unit, peringkat 2 dapat 19 unit. Dan seterusnya sampai peringkat 20 dia dapat 1 unit. Ini yang kita sebut sebagai skala geser. Nah kalau dijumlah dari bawah, peringkat 20 dapat 1 unit, naik ke atas tambah 2 unit, naik ke atas lagi tambah 3 unit, naik terus sampai ke atas tambah 20 unit, total unitnya berarti 210 unit ya kan, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, jadi 210 unit. Nah setiap 1 unit itu ada nilainya. Berapa nilai per unitnya? Nah kita bisa lihat aja nih total merit paymentnya. Premier League dapat 354,7 juta pound sterling untuk merit payment yang domestik. Nah, angka itu dibagi aja 210 unit. Jadinya 1,68 juta yang dibuletin jadi 1,7 juta. Jadi per 1 unit itu nilainya adalah 1,7 juta pound sterling. Karena pakai skala geser tadi, berarti peringkat 20 dapat 1,7 juta pound sterling di akhir musim. Naik ke peringkat 19, 1,7 juta pound sterling tadi itu dikali 2 unit. Berarti peringkat 19 untuk merit paymentnya dapat 3,4 juta pound sterling. Seterusnya naik sampai peringkat 1. Berarti untuk peringkat 1 karena dikali 20 unit, 1,7 juta pound sterling dikali 20 unit. Artinya dia dapat 34 juta dari merit paymentnya. Di sini sih tertulis 33,8 juta karena dari tadi kan ada proses pembulatan ya kan. Rumus yang sama juga berlaku untuk merit payment internasional yang pendapatannya diambil dari hak siar Liga Inggris di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah biasanya pendapatan dari merit payment ini biasanya angkanya tuh berubah tiap musim. Intinya semakin populer liganya itu berarti semakin banyak negara-negara yang nyarin Liga Inggris dan berani bayar lebih mahal. Dan kalau udah kayak gitu itu artinya semakin besar nilai merit paymentnya. Terakhir itu ada central commercial. Ini bayaran yang dibagikan juga secara rata 100% ke semua klub, 20 klub ya. Sumber uangnya dari pendapatan komersil dan sponsor si Premier League. Nah, daftar sponsornya bisa kita lihat di website resminya Premier League. Ini ada macam-macam nih. Bagian 4, estimasi pendapatan Liverpool. Karena data resminya belum keluar, maka kita bisa mungkin pakai perkiraan yang ditulis sama The Athletic di websitenya. Di websitenya mereka menulis, it might be that Liverpool walk away with as much as 180 million pound sterling or more from the Premier League pot. Ya, itu artinya perkiraannya di Athletic Liverpool dapatnya dari Premier League itu ya. Distribusi pendapatannya itu sekitar 180 juta pound sterling. Yang mana ini artinya kalau kita bandingin dengan Manchester City musim lalu sebagai tim yang juara, itu kita naik tuh pendapatannya 5 juta ya dibandingin sama Manchester City. Sekitar 5 juta pound sterling lah. Nah, angka itu udah termasuk merit payment, facility fees yang tadi kita udah bahas ya kan, equal share domestik dan juga internasional. Dan juga central commercial yang tadi tuh 6 porsi tadi tuh kita dapat ya kan. Liverpool untuk facility fees musim ini di Inggris itu Liverpool tayang di TV 29 pertandingan. Katanya sih itu yang paling banyak di musim ini. Nah, selain dari Premier League tentunya ada pemasukan-pemasukan lain seperti dari Nike ya kan yang akan bayar kita ekstra 2 juta pound sterling. Ini ada di perjanjian ya. Karena kita juara ya kan. Udah bonus ini dapat nih 2 juta pound sterling. Padahal tinggal sebulan lagi ya kan kerjasama dengan Nike, tapi ya udahlah harus dibayar 2 juta pound sterling kita dapat. Lalu ditambah bonus-bonus kecil lain kayak dari sponsor ya kan. Ini sih bisa kita breakdown mungkin nanti ya kalau laporan keuangannya tuh yang lengkap itu akan udah keluar nanti di akhir musim atau di musim depan gitu ya. Itu biasanya keluar dari Standard Chartered, Expedia, AXA, UPS, Google dan lain-lain ya. Yang biasanya ini bonusnya bisa aktif tergantung performa Liverpool di lapangan. Kayak kemarin juga harusnya tuh dapat tuh. Kayak Mohamed Salah kan selfie tuh yang di pertandingan lawan Spurs dari Google Pixel harusnya dapat tuh ya kan karena itu aksi komersil tuh jelas banget itu ya. Ya itu bonus tuh biasanya tuh yang kayak gitu. Gue nggak tahu sih akan dapat apa enggak dan berapa dapatnya. Itu nggak tahu tapi harusnya sih dapat ya kan. Tambahan itu. Nah
Kalau mau kita hitung semua pendapatannya Liverpool di musim ini dari semua kompetisi dan juga pendapatan komersil ya, ini masih bayangan tentu saja, pastinya nanti dirilis ya sama Liverpool di laporan keuangan. Tapi kalau kita perkirakan itu kira-kira breakdownnya seperti ini. Dari Champions League kita sampai babak 16 besar lawan PSG 2 babak. Jadi 8 match di fase liga dan juga 2 match di babak 16 besar. Itu kabarnya kita ngantongin 85 juta pound sterling atau sekitar 100 juta euro. Dari pendapatan match day juga kita dapat ya kan, jualan tiket dengan pertama kalinya dalam satu musim full kita menjual tiket 60.000 kursi setelah Anfield di upgrade ya kan. Kabarnya itu dari situ aja kita dapat lebih dari 100 juta pound sterling. Terus ada pendapatan komersil ya kan. Musim 2023-2024 musim lalu kita dapat total rekor tuh ya, 308 juta pound sterling. Nah musim ini harusnya meningkat karena kan kita juara ya kan, popularitas meningkat, penjualan merchandise meningkat, engagement meningkat, brand boost meningkat ya kan. Itu dapat tuh pendapatan komersil. Kita kerjasama dengan Adidas juga, itu pendapatan komersilnya pastinya meningkat lebih dari 308 juta pound sterling harusnya. Dengan begitu, The Athletic memperkirakan Liverpool akan mendapatkan sedikitnya 700 juta pound sterling. Tentu saja ini rekor bagi Liverpool dan satu-satunya tim Inggris yang pernah menyentuh angka ini adalah Manchester City. Lu paham gak sih ini seberapa besar 700 juta ini dalam satu musim itu seberapa besar? Man United itu yang katanya timnya paling global, yang fansnya paling banyak, yang paling populer, kerjasama sama Nike aja dia udah puluhan tahun, itu gak pernah menyentuh angka pendapatan sampai 700 juta pound sterling. Jadi ini besar sekali. Dan dengan semua pendapatan ini ya, pendapatan liga, bonus komersil, hadiah kompetisi Eropa, pendapatan match day dan pertumbuhan brand, Liverpool bisa dibilang itu saat ini sedang melejit dalam era boom finansial. Dan ini tak lain dan tak bukan adalah berkat kepiawaian manajemen klub oleh Yang Mulia FSG. Bagian 5, kesimpulan. Oke, kita sudah mempelajari bagaimana uang bekerja di Premier League. Kita sudah paham bahwa untuk tim juara sebenarnya sih uang yang didapat itu nggak terlalu berbeda dengan tim peringkat 2, peringkat 3, dan peringkat 4. Cuma beda di merit payment aja ya. Yang satu unitnya itu bernilai 1,7 juta pound sterling atau mungkin lebih lah ya, dikit kalau musim ini mungkin sampai 2 juta kali. Dan untuk tim besar, perbedaan uangnya sih kalau kita hitung-hitung sebenarnya dari merit payment ini nggak terlalu segitu berartinya lah ya, 1, sampai 2 juta pound sterling ya. Makanya yang dikejar di kompetisi Premier League ya, di liga ini adalah mungkin lebih ke gengsi dan juga popularitas. Karena popularitas yang besar itu bisa menghasilkan kerjasama komersil yang juga sama besarnya dan tentunya lebih menguntungkan. Tapi kita juga tentunya jadi paham nih bahwa bagi tim-tim papan bawah, tim-tim yang duitnya nggak banyak gitu ya, untuk berada di Premier League ini penting banget buat mereka. Kalau kita lihat yang table yang tadi, musim lalu aja, bagi tim yang degradasi, bagi Luton Town, Burnley, dan Sheffield United, ini mereka degradasi aja garansi masing-masing ngantongin 100 juta pound sterling. It's a big money bro. Itu kenapa tim-tim championship mati-matian untuk bisa promosi ke Premier League. Dan bagi tim-tim di Premier League yang udah stay di Premier League itu mati-matian untuk tetap bisa stay di kompetisi ini. 100 juta bro minimal ngantongin. Oke, jadi mungkin segitu dulu, kita udah mengerti lah ya maksudnya garis besarnya seperti apa. Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir tentu saja. Terima kasih untuk support-supportnya, terima kasih yang udah komen-komen di deep dive sebelumnya ya. Gue akan coba terus lanjutin untuk membuat konten-konten pendek seperti ini, konten-konten deep dive seperti ini tentu saja. Dan saya terbuka untuk masukannya dan koreksinya di kolom komentar. Dan penyemangatnya mungkin di kolom komentar, silakan dikomentarin. Seperti biasa, video ini akan di-upload dulu untuk member ya, dikhususkan untuk member dulu. Nggak eksklusif, tapi nggak eksklusif banget. Tapi untuk member bisa nonton duluan gitu. Jadi ya, silakan di-like videonya kalau suka dan di-share ke sosial media kalian. Jangan lupa di-subscribe channelnya dan ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terakhir, nama gue Fernaldo Wibianto, undur diri dulu. Sehat-sehat selalu teman-teman. Sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye guys.